Oke, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah statistik kita, yaitu kita akan belajar berkaitan dengan classical assumption. Jadi hari ini kita belajar teorinya, kemudian minggu depan kita akan belajar prakteknya, gitu ya. Classical assumption ini sangat berkaitan dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari di regresi dan korelasi, gitu ya. Jadi teman-teman, regresi yang kemarin kita pelajari, gitu ya, atau regresi yang pada umumnya teman-teman gunakan, gitu ya, atau teman-teman mahasiswa S1 gunakan, itu menggunakan mayoritas ya atau kebanyakan menggunakan model yang disebut sebagai model OLS, teman-teman, atau ordinary least square. Ya. Jadi regresi modelnya OLS. Ya, karena regresi itu ada banyak modelnya. Dari OLS, kemudian ada logit, ada probit, ada multi level logistik dan sebagainya. Ada banyak sekali model regresi. Ya. Dari sekian banyak model regresi yang kemarin kita pelajari adalah model yang OLS atau ordinary least square. Nah, di dalam model ordinary least square itu ada yang kita kenal sebagai classical assumption, ya, atau asumsi klasik. Ya. Jadi teman-teman sebelum bisa menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari regresi yang kemarin sudah kita pelajari, maka teman-teman harus menguji dulu, gitu ya, model tersebut apakah sudah memenuhi asumsi klasik atau belum. Gitu ya. Saat teman-teman menggunakan metode regresi modelnya OLS, kemudian teman-teman tidak melakukan uji atau melakukan uji asumsi klasik, maka teman-teman hasil yang teman peroleh dari regresi bisa bias, ya. Bisa bias. Bias itu bagaimana, Pak? Artinya tidak bisa menggambarkan fakta-fakta real yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi saat teman menggunakan metode regresi modelnya OLS, maka teman-teman jangan sampai lupa untuk menggunakan yang disebut sebagai classical assumption atau asumsi klasik. Nah, asumsi klasik ada beberapa part gitu ya, atau beberapa uji yang harus teman-teman lakukan. Tapi sebelum ke sana kita akan belajar dulu sebenarnya apa sih itu metodenya, metode OLS itu apa sih gitu ya, atau model OLS itu apa sih gitu ya. Nah, teman bisa baca di layar saya gitu ya, metode OLS atau disingkat sebagai ordinary least square gitu ya, atau bahasa Indonesianya ada metode kuadrat terkecil. Ini merupakan model regresi linier ya, yang teman-teman bisa pelajari gitu ya. Metode regresi ini jika kita gambarkan gitu ya, maka akan membuat atau akan membentuk kurva linier gitu ya, akan membentuk kurva linier gitu. Nah, di poin yang pertama, regresi linier yang baik dapat terbentuk jika garis linier tergambar sedekat mungkin dengan datanya sehingga akan menghasilkan prediksi yang baik gitu ya. Jadi saat teman-teman nanti membuat scatter atau diagram scatter plot gitu ya, data teman-teman dibuat scatter gitu ya, dibuat titik-titik gitu ya, titik-titik ada banyak di berbagai tempat gitu. Nah, saat teman-teman menggambar garis gitu ya, menggambar garis dan garis itu berada di sekitar titik-titik berdekatan dengan titik-titiknya, maka itu sebenarnya regresi yang baik gitu ya, regresi yang baik. Nah, untuk mengakomodir hal itu, untuk membuat supaya garis yang kita bentuk itu sedekat mungkin dengan sebaran data yang kita punya, maka metode yang bisa mengakomodir itu atau bisa mengakomodasi itu adalah model kuadrat terkecil, gitu ya, atau ordinary least square atau yang kita kenal sebagai OLS tadi. Gitu ya. Jadi OLS ini adalah sebagian kecil dari model regresi, teman-teman. Jadi salah satu jenis dari model regresi gitu ya. Jadi metodenya ada banyak, ada OLS, ada logit, ada probit dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini akan memfokuskan ke ordinary least square atau yang kemarin kita buat regresinya itu adalah OLS atau ordinary least square method gitu ya. Nah, di poin 1 misalkan kita akan melakukan analisis hubungan antara permintaan barang dengan harga suatu barang gitu ya. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, maka kita bisa membentuknya seperti ini gitu ya. YI topi sama dengan beta 0 topi 0, beta 0 topi, kemudian ditambah beta 01 X1, beta 0 topinya, kemudian E topi 1, I ya gitu ya. Jadi, nah inilah disebut sebagai persamaan PLS atau persamaan regresi linier gitu ya, bersama regresi linier gitu ya. Jadi dia ya namanya seperti namanya, dia tidak ada pangkatnya gitu ya, karena dia linier gitu ya, bentuknya linier. Di mana YI merupakan jumlah permintaan barang, SI adalah harga barang gitu ya, kemudian E adalah variabel gangguan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa membuat persamaan ini. Dan persamaan ini nanti ya bergantung penelitian teman-teman gitu ya. Teman-teman membuat hubungan apa atau membuat model yang bagaimana gitu ya.
Misalnya teman mau membuat model faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi misalnya di Kebumen misalnya. Ya teman bisa buat memodelkan gitu ya. Y-nya nanti adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian X1-nya apa, X2-nya apa gitu ya. Misalnya X1-nya pengeluaran pemerintah misalnya. Kemudian nanti ada X2 misalnya penerimaan pajak, kemudian misalnya ada X3 itu misalnya penanaman modal dalam negeri misal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini bisa teman modelkan seperti ini. Nah, di sini selalu ada E, selalu ada E. Ingat selalu ada E. E ini adalah variabel gangguan atau yang kita kenal sebagai error atau error term gitu ya. Error term kita sebutnya sebagai error term, yaitu errornya atau tingkat kesalahannya ada di E itu tadi. Nah, persamaan satu merupakan prediksi di mana nilai tersebut bisa berbeda dengan nilai aktualnya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan satu, di sini ada gambar capingnya teman-teman. Ya, ada simbol caping di sini, ada topi di sini ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat model regresi, kemudian di sini ada capingnya, ini berarti persamaan ini adalah persamaan prediksi. Ya. Jadi persamaan prediksi, alias persamaan yang memprediksi nilai yang sedang kita ukur. Gitu ya. Bisa kita ukur. Nah, karena dia merupakan nilai prediksi, gitu ya, maka bisa saja nilai tersebut berbeda dengan nilai aktualnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, karena Y-nya tadi adalah nilai prediksi ya, atau nilai perkiraan, gitu ya, maka bisa saja nilai tersebut tidak sama ya, atau berbeda dengan nilai aktualnya. Ya. Nah, sehingga perbedaan ini, ya, perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi ini nanti akan muncul. Gitu ya. Perbedaan inilah yang kita sebut sebagai residual. Gitu ya. Atau errornya itu adalah ini, perbedaan tadi. Ya. Jadi saat kita melihat ada perbedaan antara nilai aktual dan residual dari sebuah model regresi, gitu ya, maka di sanalah disebut sebagai model residual. Nah, rumusnya apa kalau kita mau mencari residual? Rumusnya ini, ya. Di mana residual atau E atau errornya tadi atau variabel gangguannya tadi ini adalah YI dikurangi YI caping gitu ya. YI topi gitu ya. Bisa dibilang caping YI topi gitu ya. Jadi Y tanda gini ya yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Nah, di mana Y ini adalah nilai aktual, kemudian YI yang topi ini adalah yang yang prediksi gitu ya, yang nilai prediksi ya. Jadi selisihnya itu adalah errornya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman nanti ingin modelnya teman-teman menjadi model yang bagus ya, atau model yang baik, ini terjadi saat nilai E-nya akan semakin kecil ya. Maka dari itu kalau kemarin saya bilang bahwa nilai error gitu ya, nilai errornya ya, itu kita hendaki atau yang kita kendaki dari nilai error dari ordinary least square atau metode regresi yang kita kendaki itu ada nilai yang terkecil gitu ya. Nilai yang sekecil-kecilnya. Mengapa kok harus nilai sekecil-kecilnya, Pak? Karena tadi kalau nilainya semakin kecil otomatis tidak ada perbedaan antara prediksi dengan aktual gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa nilai prediksi yang kita hasilkan ini mendekati nilai aktualnya atau bahkan sama dengan nilai aktualnya. Gitu. Ya, jadi itu poin saya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang teman-teman inginkan nanti saat teman-teman menganalisis menggunakan model regresi ordinary least square, teman-teman harus selalu menginginkan nilai error yang sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah, di poin ini saya jelaskan lagi bahwa regresi yang baik dapat diperoleh dengan cara meminimumkan jumlah residual dari model yang disusun. Ya, jadi semakin kecil nilai residualnya, semakin kecil nilai errornya, maka akan semakin bagus model regresi itu. Gitu ya. Kalau teman-teman membuat model regresi kemudian mendapati errornya kecil, maka teman-teman patut berbahagia. Berarti model teman-teman itu robust gitu ya. Teman-teman itu bisa menggambarkan hasil riset teman-teman dengan baik gitu ya. Gitu. Nah, kalau mau secara matematis begini, sigma E caping gitu ya sama dengan sigma YI dikurangi Y topi I gitu ya. Jadi sama. Jadi pakai yang sigma gitu ya. Ini sigma residual mendekati 0. Yang kita inginkan ini mendekati 0. Kenapa kok harus mendekati 0? Karena tadi kalau kita semakin nilai residual kita mendekati 0, maka akan semakin bagus hasil yang kita peroleh nanti.
Nah, kemudian di sini, jika residual tersebut dijumlahkan, maka akan mendapatkan model regresi yang baik. Perlu mencari nilai residual yang terkecil bahkan mendekati nol. Ini ya poin yang tadi saya jelaskan. Kemudian pada beberapa kasus, terkadang beberapa residual bisa terletak jauh dari garis regresinya, ya, sehingga dapat menyebabkan nilai residual semakin besar. Gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di gambarnya ini. Ya. Ini yang maksud saya tadi. Gitu ya. Ini ada garis regresi nih. Ini ada garis regresi sini teman-teman semuanya. Nah ini garis regresi ini yang agak tipis ya, garis linearnya. Nah ini adalah sebaran datanya teman-teman. Ini sebaran datanya. Nah regresi yang bagus sebenarnya saat garis ini ya atau sebaran data yang teman punya ini ada di sekitar apa namanya garis regresi, gitu ya. Gitu. Nah yang jadi masalah terkadang ada data yang letaknya jauh, gitu ya. Kan ini kebetulan bagus ya karena ini uji normalitas gitu ya. Ini kebetulan apa namanya sebaran datanya ada di dekat garisnya gitu ya, ada di dekat garis regresinya. Nah, terkadang ada sebarannya jauh, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini dan sebagainya, mencar gitu ya. Acak di apa namanya di sekitar garis regresi acak. Gitu. Letaknya berjauhan, tidak dekat dengan garis regresi. Nah, terkadang kita menemukan kasus tersebut gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menemukan kasus tersebut ya, maka kita kembali ke sini. Nah, di sini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, residual dengan jarak yang jauh perlu ditambahkan penimbang. Ya. Ada namanya penimbang atau weighted, ya, di mana residual dengan jarak yang jauh diberikan penimbang yang lebih berat dari jarak dekat lebih berat dan jarak yang dekat diberikan penimbang yang lebih ringan. Jadi kalau jarak datanya jauh dari apa namanya dari garis regresi, maka dia akan diberi penimbang yang lebih berat. Ya. Tetapi saat jaraknya dekat, maka dia diberikan penimbang yang lebih ringan gitu ya, atau penimbang yang lebih ringan. Ya, bagaimana kok bisa ada penimbang begitu, Pak? Gitu ya. Kenapa harus ada penimbang tersebut? Ya tadi, gitu ya. Ya tadi, karena di sini sekali lagi kita menggunakan metode ordinary least square. Ya, gitu. Jadi kita pakai nilai kuadrat terkecilnya, nilai kuadrat residualnya, gitu ya. Atau supaya kita bisa melakukan hal tersebut, ya, memberikan penimbang yang besar pada jarak yang jauh dan memberikan penimbang yang lebih ringan pada jarak yang lebih dekat, maka kita lakukan pengkuadratan. Ya. Kita lakukan pengkuadratan. Datanya kita kuadratkan, residualnya kita kuadratkan. Kalau residualnya kita kuadratkan, otomatis yang berat akan mendapatkan, yang jauh akan mendapatkan penimbang yang berat dan yang dekat akan mendapatkan penimbang yang ringan. Ya. Saya contohkan di sini. Ya. Misalnya residual A dan residual B masing-masing 0,6 sama 6,0. Ya. Sehingga penimbang masing-masing residualnya adalah 0,36 sama 36. Ini yang saya maksudkan. Gitu ya. Saat di sini jaraknya hanya 0,6, ya, jaraknya pendek gitu ya, 0,6, dan yang lainnya adalah 6,0 gitu ya. Yang 0,6 akan ditimbang dengan harga 0,36. Ya. Kuadrat dari 0,6 ini. Kemudian yang jauh akan ditimbang dengan harga 3,36. Gitu ya. Artinya apa? Artinya yang jauh dia akan dapat penimbang yang berat. Gitu ya. Yang dekat dia akan mendapatkan penimbang yang lebih ringan. Gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus, gitu ya. Akan mendapatkan hasil yang baik. Gitu ya. Kenapa kok baik? Karena tadi, karena kita selalu melakukan penimbang, di mana penimbang itu adalah kuadrat terkecil, gitu ya. Saat teman-teman saat letak data kita jauh, gitu ya, maka ditimbang dengan harga yang lebih berat. Saat jaraknya dekat ditimbang dengan harga yang lebih ringan. Sehingga harapannya apa? Harapannya semua sebaran data itu berada di sekitar garis atau kurva linearnya, ya, sepanjang kurva linearnya. Gitu. Nah, jadi itu ya tadi teman-teman yang disebut sebagai ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Kita selalu memberikan penimbang yaitu kuadratnya, nilai kuadratnya, gitu ya, dari data-data yang kita miliki. Nah, masalahnya teman-teman semuanya, gitu ya, untuk mewujudkan hal ini, gitu ya, untuk mewujudkan hal ini, maka teman-teman semua harus memperhatikan yang disebut sebagai asumsi klasik. Gitu ya. Asumsi klasik. Mengapa harus ada asumsi klasik, Pak? Gitu ya. Karena supaya kita bisa memastikan bahwa estimator yang kita miliki ini bersifat blue.
Apa itu BLUE, Pak? Best Linear Unbiased Estimator. Ya. Jadi supaya BLUE, supaya best, supaya linear, supaya unbiased, ya, supaya tidak bias, estimatornya, maka kita perlu melengkapi atau perlu memenuhi asumsi klasik. Ya. Asumsi klasik ini nanti ada 4 yang digunakan teman-teman semuanya. Yaitu ada uji normalitas, ada heteroskedastisitas, ada multikolinialitas, dan autokorelasi. Ya. Saat teman-teman melakukan model regresi, saat teman-teman melakukan running, ya, menganalisis model regresi seperti yang kemarin kita praktekkan ya, dengan RAG, ya, RAG variabel dependent diikuti dengan variabel independennya, ya. Kalau model tersebut tidak memenuhi asumsi klasik, maka model tersebut tidak bisa teman gunakan sebagai untuk penelitian, tidak bisa teman-teman interpretasikan, ya. Tidak bisa teman interpretasikan. Kalau teman memaksa menginterpretasikan hasil regresi, di mana hasil regresi tersebut tidak memenuhi asumsi klasik, maka penelitian teman-teman bisa menyebabkan bias dalam interpretasi. Ya. Kalau bias bagaimana, Pak? Kalau bias otomatis dia bisa memicu terjadinya kesalahan saat menyimpulkan hasil riset teman-teman. Ya. Kalau salah menyimpulkan bagaimana, Pak? Ya dampaknya fatal, gitu ya. Kalau hasil riset itu kan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan pengembangan sesuatu, gitu ya, melakukan misalnya mau membangun suatu wilayah daerah, gitu, tapi tidak berdasarkan riset, nggak bisa. Karena riset itu secara saintifik itu teruji. Nah, kalau teman-teman salah dalam mengambil kesimpulan, gitu ya, otomatis bisa salah dalam penerapan kebijakannya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi hati-hati. Jadi misalnya teman-teman ada yang tertarik menjadi seorang peneliti, sebenarnya peneliti itu besok bermata dua, gitu ya. Kalau peneliti itu hati-hati dalam menggunakan metode, memperhatikan semua kaidah-kaidah yang ada, ya maka sebenarnya dia bisa berkontribusi banyak untuk pengembangan suatu wilayah. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, scientific method yang bagus, gitu ya, maka dia bisa keliru nanti dalam mengambil kesimpulan, dan dampaknya itu untuk pengembangan bisa keliru juga, gitu ya. Dampak pengembangan itu bisa keliru juga. Jadi harus hati-hati. Kalau teman-teman nanti menjadi seorang scientific seorang peneliti, ya saintis, gitu ya. Jadi harus hati-hati, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi ada 4 asumsi harus teman-teman penuhi, gitu ya, sebelum teman-teman bisa menginterpretasikan hasil regresi yang teman-teman running, gitu ya, atau hasil regresi yang teman-teman lakukan. Yang pertama adalah asumsinya, pertama adalah normalitas, gitu ya. Kemudian heteroskedastisitas, multikolinialitas, sama autokorelasi. Gitu ya. Apa itu normalitas, apa itu heteroskedastisitas, dan apa itu multikolinialitas, dan apa itu autokorelasi, nanti kita bahas satu-satu. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang namanya normalitas atau normality test, atau uji normalitas. Nanti kita menggunakan uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas, gitu ya. Jadi uji normalitas adalah suatu uji atau asumsi, gitu ya, yang nanti mensyaratkan bahwa data teman-teman harus berdistribusi normal, harus memenuhi distribusi normal. Gitu ya. Mengapa harus memenuhi distribusi normal, Pak? Karena baik tidaknya model regresi akan dipengaruhi oleh distribusi data. Ya. Kalau datanya itu melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, gitu ya. Mari kita sudah belajar kurtosis sama skewness, ya. Kita belajar kurtosis sama skewness, gitu ya. Melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, gitu ya, atau meruncing banget, ya, atau mungkin landai banget, gitu ya. Mesokurtis, kita kan nyarinya mesokurtis, gitu ya. Platykurtis atau yang leptokurtis mungkin, ya, itu bisa berbahaya. Gitu ya. Jadi asumsi yang pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa data teman-teman harus berdistribusi normal, ya, harus distribusi normal. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya data yang tidak berdistribusi normal, kemudian teman paksakan menganalisis dengan model regresi OLS, maka pasti bisa bias. Nah, pasti bisa bias. Jadi data yang terdistribusi normal akan mendorong terbentuknya garis regresi sepanjang sebaran data pada umumnya sehingga meminimumkan bias. Nah, ini ya saya bilang tadi. Kalau kalau data kita ya terdistribusi secara normal, maka bentuknya akan seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita gambarkan di garis linearnya, maka datanya ini akan ada di sekitar garis ini. Nah, ini. Ya. Paling yang menyimpang hanya sedikit, ya, yang menyimpang hanya sedikit. Semuanya ada di sepanjang garis ini. Nah, ini sebagai normalitas. Data yang normal begini. Ya.
Kemudian data yang normal lagi bagaimana Pak? Begini, ya, dia ada di tengah-tengah. Dia tidak membentuk skewness, ya, dia tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, gitu ya, tidak runcing runcing leptokurtis, juga bukan juga sebagai platykurtis, gitu ya. Dia biasa aja, gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai normalitas. Jadi uji pertama harus teman-teman lakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa sebaran data yang teman-teman peroleh, ya, itu terdistribusi secara normal. Distribusi normal itu ini ya, distribusi normal begini bentuknya, ya, ini distribusi normal. Jadi ada wilayahnya begini, ya. Jadi tidak miring melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak runcing, juga tidak landai. Gitu. Nah itu. Sekali lagi kalau teman-teman mengabaikan ini, maka data pasti akan bias. Ya. Gitu. Jadi hati-hati saat teman-teman besok melakukan analisis regresi, kemudian lakukan dulu uji normalitasnya. Ya. Kalau sudah teruji normalitasnya, data teman-teman sudah normal, gitu ya, mengikuti distribusi normal, gitu ya, sehingga tidak ada data yang terpencar, gitu ya, terpencar, maka bisa meminimumkan bias dari analisis yang teman-teman lakukan. Gitu ya. Itu yang pertama berkaitan dengan normalitas. Pak, analisis normalitasnya pakai apa Pak? Caranya bagaimana nanti akan saya ajarkan besok di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan praktek bagaimana kita melakukan uji normalitas. Ya. Tentu saja masih dengan software Stata. Ya. Nah, kemudian kita akan melangkah ke uji yang kedua, yaitu berkaitan dengan heteroskedastisitas. Jadi baik tidaknya suatu data itu akan dipengaruhi oleh varians dari variabel gangguan. Ya. Variasinya dari variabel gangguan itu sangat mempengaruhi baik buruknya data yang kita miliki. Kalau datanya baik, ya otomatis hasil regresinya akan baik. Kalau datanya buruk, otomatis hasil regresinya juga buruk. Ya. Model regresi yang baik akan memiliki variabel gangguan dengan varians yang konstan, ya. Atau varians tidak berubah-ubah pada setiap pengamatan. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini digambar. Ya. Nah, ini variansnya konstan ini, ya. Di atasnya konstan. Ya. Nah, posisi ini disebut sebagai posisi homoskedastik. Ya. Homoskedastik. Homo itu sama, kedastik itu variansnya varians dari gangguannya sama. Ya, homo itu sama, kemudian kedastik itu berkaitan dengan varians dari gangguan. Sehingga homo kedastik berarti varians dari variabel gangguannya sama. Ya. Jadi begini, homo kedastik dia sama. Ya. Mau pengamatan ke-1, pengamatan kedua, pengamatan ketiga, ya begini bentuknya. Ya. Begini lebarnya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai homoskedastik. Yang kita inginkan datanya adalah yang homoskedastik, teman-teman semuanya. Ya. Yang kita ingin datanya seperti ini. Bahwa varians dari setiap variabel gangguan itu sifatnya konstan. Ya. Sifatnya konstan. Tidak berubah-ubah. Ya. Bayangkan kalau berubah-ubah misalnya. Sekarang tinggi, besok variabel pengamatan berikutnya rendah, besok pengamatan lainnya tinggi lagi, kemudian sedang dan sebagainya, berubah-ubah, fluktuasi banget gitu ya, maka otomatis pasti akan bisa mengganggu hasil penelitian teman-teman. Ya. Makanya saya bilang kalau itu terjadi maka penelitian teman-teman bisa bias. Mengapa bisa bias? Karena tadi setiap pengamatan beda-beda polanya. Gitu ya. Distribusi atau variasi dari variabel gangguannya berbeda-beda. Ya. Jadi yang kita inginkan seperti ini. Nah, yang kita tidak inginkan yang mana Pak? Yang bawah. Ya. Ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Ya, ini ya. Jadi kita ingin supaya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kita inginnya data yang homogen atau homoskedastisitas. Ya, tidak menginginkan data yang heteroskedastisitas. Kalau heteros seperti ini, di sini tinggi, pengamatan ke-1 dia tinggi, gitu ya. Pengamatan kedua dia sedang-sedang aja. Kemudian pengamatan ketiga dia landai, gitu ya. Mungkin pengamatan keempat beda lagi, pengamatan 5 beda lagi dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kita hindari, gitu ya. Jadi saat teman-teman melakukan uji uji heteroskedastisitas, kemudian menemui bahwa varians dari variabel gangguan teman-teman masih tidak stabil, gitu ya, atau tidak konstan, maka harus dicek dulu datanya. Ya. Dipastikan lagi datanya benar atau salah. Ya. Pak, kalau salah gimana Pak? Itu dilakukan remedial, ada namanya remedial. Remedial datanya kita bisa lakukan. Nanti akan saya jelaskan pas praktikum ya. Maksudnya gimana sih remedial dan sebagainya. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi kita inginnya adalah yang homoskedastis. Kita tidak ingin yang heteroskedasitas. Makanya teman-teman nanti baca di jurnal misalnya,
Kita pasti akan menemukan persamaan regresi yang dilakukan itu sudah terhindar dari asumsi klasik atau sudah memenuhi asumsi klasik, di mana datanya terhindar dari masalah heteroskedasitas. Ya karena ini gitu ya, karena kita tidak menginginkan data bersifat heteroskedasitas. Kalau data bersifat heteroskedasitas, maka artinya varians dari setiap variabel gangguannya akan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda berarti datanya tidak stabil. Kalau tidak stabil artinya bisa bias saat kita melakukan running regresi dengan data yang kita pakai itu. Ya, jadi itu. Nah, itu berkaitan dengan heteroskedasitas. Kemudian asumsi yang ketiga ini adalah multikolinearitas. Gitu ya. Multikolinearitas apa, Pak? Multikolinearitas. Jadi kata multi dan koliniaritas. Ya. Multi itu banyak, kolinearitas ya linearitas. Gitu ya. Nah, baik tidaknya model regresi akan sangat dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk antara variabel independen. Ya. Kemarin kita sudah berbicara ada variabel independen, ada variabel dependen. Variabel dependen biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Variabel independen biasanya dinotasikan dengan huruf X gitu ya. X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Nah, kalau variabel X itu depend ya atau istilahnya variabel X ini mempengaruhi Y, itu it's okay, tidak masalah. Gitu ya. It's okay, tidak masalah. Tetapi saat variabel X1 berpengaruh ke variabel X2 atau variabel X2 kemudian berpengaruh pada variabel X3 dan seterusnya, itu yang menjadi masalah. Nah, fakta itu dinamakan sebagai multikolinearitas. Ya. Jadi asumsi di multikolinearitas adalah variabel-variabel independen ya, yang saling berkaitan satu sama lain ya, itu dilarang. Ya. Jadi multikolinearitas istilahnya tidak boleh atau tidak mengizinkan variabel-variabel independen yang kita gunakan di dalam model regresi itu saling berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, di poin ketiga, model regresi yang baik adalah model yang di dalamnya tidak memiliki variabel-variabel independen yang saling berhubungan kuat satu sama lain. Contohnya begini, ini ada gambarnya. Ya. Ini ada variabel Y, variabel terikat. Ini ada variabel X2, ini ada X3. Ya. Posisi seperti ini nggak apa-apa, gitu ya. Ini nggak masalah, ini namanya no collinearity atau tidak ada masalah kolinearitas. Ada X1, X2, X3, ini variabel dependennya. Ini ada Y-nya, ini variabel independennya X2, X3, kemudian Y-nya adalah variabel dependennya. Di sini artinya berhubungan, ya, berhubungan. Jadi Y ini pemilik hubungan dengan X2, Y juga memiliki hubungan sama dengan X3. Ini it's okay. Ini memang yang kita inginkan begini, ya. Ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Ya. Jadi yang kita inginkan begini. Yang kita inginkan begini. Nah, tetapi terkadang kita temukan kasus-kasus yang tidak seperti ini, gitu ya. Terkadang terjadi yang seperti ini, yang di posisi yang kanan, yang B ini, atau low collinearity, di mana variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X2, ya, dipengaruhi oleh variabel X3, tetapi pada saat yang sama X2 dan X3 ini saling mempengaruhi, ya, ini ya. Nempel ini X2 sama X3-nya nempel di sini, ya. Ini nempel. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kemudian ada lagi yang begini, yang moderate gitu ya. Jadi semakin kuat nih, di sini semakin banyak nih yang berpotongan semakin banyak. Ada high collinearity. Gitu ya. Kemudian ada very high collinearity di sini. Jadi hubungannya semakin besar, semakin besar. Gitu. Ini nggak boleh ini. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Gitu ya. Jadi itu. Jadi hati-hati saat teman-teman mengalami atau melakukan analisis data, kemudian ditemukan adanya masalah multikolinearitas, itu hati-hati. Ya, karena multikolinearitas ini dilarang teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi dilarang. Jadi nggak boleh jeruk makan jeruk bahasanya gitulah. Gitu ya. Jadi ada variabel independen ya banyak gitu, independen akan X ya, X1, X2, X3 ada banyak. Nggak boleh X1 berhubungan sama X2 nggak boleh. Itu sama ada jeruk makan jeruk nggak boleh. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi yang kita harapkan di sini no collinearity. Gitu ya. Kemudian ada beberapa literatur yang masih mengizinkan adanya low collinearity, masih mengizinkan. Gitu ya. Ada batasnya kalau di riset tergantung bukunya ya, tergantung sumbernya, yaitu koefisien korelasinya berapa supaya dianggap tidak memiliki masalah multikolinearitas.
Atau nanti juga ada menggunakan analisisnya pakai VIF atau variant inflation factor gitu ya, inflation factor. Gitu. Ada masing-masing saya tunjukkan di pertemuan besok gitu ya. Bagaimana kita menguji masalah multikolinialitas dalam model regresi. Ya. Jadi sekali lagi ingat, hati-hati bahwa variabel independen, variabel bebas tidak boleh saling terkait satu sama lain. Ya. Misal saya mau melihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen misalnya. Di sana saya menggunakan variabel Y-nya, variabel dependennya adalah produk domestik bruto Kabupaten Kebumen misalnya. Kemudian saya menggunakan variabel X-nya ada banyak. Misalnya saya menggunakan government expenditure misalnya pengeluaran pemerintah. Kemudian saya mengeluarkan lagi misalnya variabel tax revenue misalnya atau penerimaan dari pajak misalnya. Kemudian saya masukkan lagi penanaman modal asing misalnya variabel penanaman modal asing. Kemudian saya masukkan lagi misalnya penanaman modal dalam negeri misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kalau misalnya pajak ya penerimaan pajak berhubungan langsung atau milik hubungan dengan PDRB, it's okay, nggak masalah gitu ya. Karena X berhubungan sama Y itu nggak dilarang. Gitu ya. Misalnya lagi government expenditure atau pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Y atau memiliki hubungan terhadap Y, it's okay, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya variabel X itu berpengaruh atau saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Misalnya di government expenditure dia mempengaruhi pajak penerimaan pajak misalnya itu nggak boleh. Gitu ya. Itu nggak boleh. Itu nanti terjadi korelasi. Kalau korelasi jadi bias gitu ya. Jadi pengaruhnya nanti ya, pengaruh variabel ke variabel dependennya nanti disebabkan oleh variabel X-nya atau justru karena pengaruh sesama variabel X-nya. Gitu. Makanya saya bilang hati-hati kan itu bisa bias, gitu ya. Bisa bias. Jangan sampai jangan-jangan misalnya terjadi multikolinialitas ya misalnya, gitu ya. Jangan-jangan hasil yang kita peroleh dari regresi yang sudah kita lakukan ya, itu karena adanya korelasi antar sesama variabel independen. Jangan-jangan begitu, gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Ini yang bisa menyebabkan bias ya begini ini, gitu ya. Multikolinialitas salah satunya. Jadi tidak variansnya tadi di normalitas residualnya harus berdistribusi normal, kemudian variansnya harus konstan pada setiap pengamatan, gitu ya. Kemudian yang ini variabel X yang satu dengan variabel X yang lain tidak boleh saling berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah ini adalah asumsi klasik. Gitu ya. Jadi ini harus ditepati ya, ini teman harus tepati. Jangan sampai teman-teman waktu melakukan regresi terjadi masalah multikolinialitas itu nanti jadinya bias. Gitu ya. Nanti bisa menyebabkan bias dari hasil regresi yang teman-teman lakukan. Misalnya menunjukkan bahwa X berpengaruh terhadap Y nih, misalnya. Misalnya contoh yang ini nih. Ternyata di hasil regresinya adalah X2 mempengaruhi Y misalnya, atau Y dipengaruhi oleh X2. Nah, jangan-jangan pengaruh X2 terhadap Y ini juga merupakan pengaruh dari X3 ya. Karena di sini juga bagian dari X3 di sini. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya itu disebut sebagai bias teman-teman semuanya. Ya. Kalau ini misalnya di hasil regresinya terbukti bahwa X2 mempengaruhi Y gitu ya dan X3 mempengaruhi Y, jelas ini ya karena X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, jelas gitu ya. Jelas hubungannya. Gitu. Tapi kalau ini nggak jelas ya. Makanya saya bilang jangan-jangan kalau teman-teman memaksakan ada masalah kolinialitas, multikolinialitas, dan teman-teman memaksakan untuk menginterpretasikan hasil tersebut, jangan-jangan hasilnya begini. Gitu ya. Pengaruhnya variabel X2 terhadap Y itu juga merupakan pengaruh dari X3. Ya. Juga merupakan pengaruh dari X3. Jadi hati-hati teman-teman saat melakukan analisis regresi. Gitu ya. Harus ditepati multikolinialitasnya, jangan sampai dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti bisa bias, gitu ya. Gitu ya. Nanti apa yang dilakukan Pak untuk mengatasi masalah multikolinialitas? Nanti kita akan bahas cara-caranya, gitu ya, waktu kita praktikum. Ya, bagaimana untuk mengatasi masalah multikolinialitas, kemudian bagaimana mengatasi masalah heterogenitas, bagaimana mengatasi normalitas dan sebagainya. Ya. Nah berikutnya teman-teman adalah yang terakhir itu adalah masalah autokorelasi. Ya. Ada sebagai masalah autokorelasi. Autocorrelation ya itu berasal dari kata correlation between members of series observation ordered in time as in time series data or space in as in cross sectional data.
Jadi biasanya kalau teman-teman apa namanya Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan analisis korelasi, ini kerap kali gitu ya, kerap kali ditemui pada data-data yang sifatnya time series. Ya, gitu. Kalau datanya teman-teman nanti datanya menggunakan data primer ya atau datanya bukan data time series, ini biasanya peneliti tidak menerapkan atau tidak melakukan analisa autokorelasi. Gitu ya. Mengapa kok demikian, Pak? Karena korelasi ini cenderung untuk menunjukkan adanya korelasi atau tidak gitu ya antara member series observation ordered in time, ya ordered in time or in space gitu ya. In space ini apa namanya? Ya apa namanya ya tidak menjadi hal yang vital ya. In space itu ini untuk data primer, in cross sectional data. Ini sebenarnya untuk data primer gitu ya. Ya sebenarnya autokorelasi bisa diujikan di data primer, data sekunder. Cuma cenderungnya di apa namanya data autokorelasi ya sebenarnya bisa dianalisis di data time series ataupun data cross section itu bisa semua sebenarnya, tidak masalah. Ya, bisa semua. Cuma biasanya kalau yang cross section itu jarang pakai analisa autokorelasi. Karena kalau apa namanya kalau datanya sifatnya time series kan orangnya berbeda gitu ya, individunya berbeda. Di sana tidak melibatkan waktu. Gitu ya. Sehingga akan sangat kecil ada hubungan antara observasi yang satu sama observasi yang lain, itu kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinannya. Kalau time series jelas ada kemungkinan tahun ini ya tahun sekarang misalnya ini memiliki korelasi dengan tahun sebelumnya. Ya. Tahun sebelumnya punya korelasi dengan tahun sebelumnya lagi dan seterusnya. Itu mungkin terjadi seperti itu kalau di time series. Ya. Tapi kalau di cross section itu sangat jarang. Data yang satu itu berhubungan dengan data yang lain atau memiliki korelasi dengan data-data yang lain itu sangat jarang. Makanya peneliti kalau teman-teman menggunakan data sekunder atau data time series khususnya ya silakan harus menggunakan autokorelasi untuk cek asumsi klasik. Ya, tapi kalau data teman-teman primer atau datanya cross sectional maka jarang menggunakan autokorelasi. Istilah autokorelasi ini kalau data primer tidak wajib. Ya, tetapi kalau data yang sifatnya time series itu wajib. Ya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terhindar dari fenomena autokorelasi. Ya. Jadi kalau teman-teman modelnya bagus, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada korelasi antara data satu atau antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain, tidak boleh ada korelasi. Misalnya teman-teman menggunakan data PDRB nih, PDRB time series dari tahun 2004 sampai 2021 misalnya. Tidak boleh ada korelasi antara PDRB di tahun 2014 gitu ya dengan data PDRB di tahun 2004 di tahun 2021 dengan PDRB tahun 2004 enggak boleh. Ya. Jadi sekali lagi misalnya teman menggunakan analisis tadi ya pertumbuhan ekonomi gitu ya menggunakan data PDRB ya, atau produk domestik regional bruto dari tahun 2004 sampai tahun 2021. Jadi tidak boleh di asumsi autokorelasi itu tidak boleh ada korelasi antara data pengamatan di PDRB di tahun 2004 dengan data di tahun 2021. Tidak boleh juga antara 2021 dengan 2020 juga nggak boleh. Gitu ya. Jadi antara setiap pengamatan, gitu ya, antara data di setiap pengamatan tidak boleh ada korelasi. Ya, kalau ada korelasi artinya dia tidak memenuhi asumsi klasik yaitu autokorelasi. Gitu ya. Pak, kenapa harus begitu, Pak? Kata bisa bias, gitu ya. Jangan-jangan kekuatannya atau jangan-jangan hasil regresinya ya itu bukan karena memang ada pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependennya, tapi jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan karena ada autokorelasi ini makanya dia signifikan. Nah, kalau seperti ini bisa bias hasilnya. Hasilnya bisa bias. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau menggunakan regresi hati-hati. Jadi harus tahu persis asumsinya apa, kemudian harus diuji asumsi klasiknya. Diuji asumsi klasiknya. Nah, Pak, apakah semua harus terpenuhi, Pak? Iya, betul. Semua harus terpenuhi. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan regresi menggunakan metode regresi modelnya menggunakan model OLS, metodenya menggunakan metode OLS, maka semua asumsi harus terpenuhi, semuanya tanpa terkecuali. Ya kecuali tadi yang autokorelasi, misalnya teman-teman menggunakan data primer ya oke lah, bisa kita skip. Cukup 3 uji asumsinya cukup 3. Tapi kalau time series maka semuanya wajib dipenuhi.
gitu ya. Jadi harus melakukan uji normalitas gitu ya, bahwa distribusinya atau distribusi datanya harus terdistribusi secara normal. Kemudian heterogeneisitas harus terhindar dari masalah heterogeneisitas di mana variannya harus harus konstan gitu ya, tidak berubah-ubah. Kemudian autokorelasi multikoliniaritas di mana variabel independennya gitu ya, tidak boleh saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah autokorelasi di mana data setiap pengamatan tidak boleh saling berkorelasi satu sama lain gitu ya. Kalau keempat-empatnya ini teman-teman bisa lakukan dengan baik, maka model regresi teman-teman akan mencapai yang disebut sebagai BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi estimator yang teman gunakan itu sudah BLUE, tidak bias, ya, sudah linear dan sebagainya. Jadi sudah yang paling baik itu adalah seperti itu. Ya. Pak, kalau ada salah satu yang tidak memenuhi, bagaimana Pak? Ya harus dilakukan remedi, ya, data harus dilakukan remedial. Jadi datanya harus dicek lagi, ada data yang outlier atau tidak, ya, ada data yang menyimpang jauh atau tidak. Karena kadang-kadang data-data yang menyimpang terlalu jauh atau outlier ya, outlier ini yang bisa menyebabkan data itu rusak, tidak memenuhi asumsi klasik. Gitu. Kemudian nanti banyak banyak caranya. Kalau mau teman-teman nanti kita akan belajar besok banyak caranya supaya bisa memperbaiki atau remedial namanya, remedial model gitu ya. Jadi modelnya kita perbaiki, datanya kita perbaiki sehingga nanti bisa memenuhi seluruh asumsinya. Ya. Pak, kalau sudah kita perbaiki tapi tetap tidak memenuhi asumsi klasik bagaimana Pak? Ya sudah, berarti modelnya nggak cocok. Jadi data teman-teman tidak cocok dianalisis dengan menggunakan metode OLS. Ya. Makanya harus dianalisis dengan metode-metode yang lain. Gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman menggunakan regresi model LS, maka seluruh asumsi klasik harus terpenuhi dengan baik. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman berkaitan dengan materi classical assumption gitu ya. Mungkin saya akhiri dulu untuk rekamannya. Nanti silakan bisa dilihat kembali hasil rekaman hari ini di YouTube saya. Gitu ya. Sebentar saya akhiri recording hari ini. Sebentar.